Mitra Parsial Hastiadi, Ekonomi LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tuk Rifki, Ekonomi dan Coko dan Dewa Pakar Institute of Social Ekonomi dan Digital atau ISEP mengatakan bahwa deflasi 0,21% pada bulan Agustus tahun 2022 dan inflasi tahunan di bulan ini juga lebih rendah dari bulan Juli, yakni 4,69% dibanding 4,9%. Oleh membentuk tempat bagi pemerintahan untuk menaikkan harga BBM, apalagi pada bulan Agustus 2022, Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global tercatat di posisi 51,7, naik dari 51,3. Pada bulan Juli 2022, data PMI dicatat 50,0 menunjukkan kondisi pengoperasian di seluruh sektor manufaktur Indonesia telah membaik pada setiap bulannya dalam 12 bulan terakhir. Dampak kenaikan harga BBM adalah terjadinya inflasi. Inflasi yang tidak terkendali juga menjadi pemicu berkurangnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM saat ini sudah pasti akan menyulut inflasi, mengingat jumlah penggunaan bahan-bahan subsidi solar dan pertalite mencapai lebih dari 70%. Selain dampak terjadinya inflasi, harga barang-barang dan jasa terjadi lebih mahal. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya, moderator serta dewan juri yang saya hormati. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih hadir di sini. Dan tidak lupa, saya ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan juri yang saya hormati karena telah memberikan kesempatan yang baik kepada kami semua ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya sebagai pembicara pertama untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Adnan Yandra sebagai pembicara pertama. Baik saudaraku sekalian, sebelum kita memulai perdebatan di siang hari yang cerah inilah ya, saya ingin mempertegas mosi yang akan kita perdebatkan, yaitu kenaikan harga BBM menyulitkan perekonomian masyarakat. Sebelum itu, saya ingin menyanggah dari data yang saudara tadi sampaikan, bahwasannya penyebab utama daripada inflasi bukanlah kenaikan harga BBM, melainkan penyebab inflasi adalah jumlah atau kenaikan permintaan terhadap suatu barang yang melebihi penawaran yang ada, sehingga inflasi tersebut akan berada di angka yang cukup tinggi. Namun jika inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan BBM itu tidak terlalu besar, berdasarkan data liputan6.com, rata-rata kontribusi inflasi dari harga BBM sejak kenaikan BBM per Oktober 2022 sampai dengan April 2023 hanya sebesar 1,12%, atau bisa dikatakan dari barang komoditas yang seharga 10.000 itu hanya mengalami kenaikan harga sebesar Rp112. Namun di sisi lain, mungkin yang saudara maksud kenaikan inflasi itu adalah komoditas barang konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu iklim. Contohnya adalah kenaikan harga cabai yang jika sebelum musim penghujan, kenaikan harga cabai, maksud saya harga cabai berada di angka 80 hingga 85.000. Sementara kenaikan harga cabai ketika sedang musim hujan mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 100.000. Sehingga penyebab utama dari kenaikan harga barang atau inflasi itu disebabkan oleh melonjaknya permintaan, namun penawaran atau barang yang tersedia itu tidak ada. Oke, saudaraku, saya ingin membahas materi yang saya bawakan ini. Kami selaku tim kontra jelas tidak setuju dengan posisi tersebut. Kami berpandangan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan yang tepat karena bisa dilihat untuk langkah mengurangi subsidi yang memberatkan APBN negara, yang dimana pasca pandemi COVID-19 pemerintah bisa mengalokasikan dana subsidi tersebut untuk
untuk ke sektor yang lebih butuh perhatian seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, kemudian dan satu hal yang saudara perlu ketahui bahwasanya yang terjadi saat ini bukanlah kenaikan harga BBM, melainkan pengurangan subsidi atas bahan bakar minyak yang diberikan oleh pemerintah oleh masyarakat. Karena pada dasarnya harga BBM itu konstan. Kenapa lebih murah? Karena diberi subsidi. Dan kenapa subsidi dihilangkan? Karena ternyata saudara perlu mengetahui dari data yang kami dapat sebanyak 80% pengguna yang menggunakan subsidi BBM itu merupakan orang-orang yang mampu dan kaya. Namun hanya 20% saja yang menggunakan subsidi BBM itu dari masyarakat miskin, sehingga kenaikan harga BBM merupakan suatu hal yang wajar bagi kita. Ya, kenaikan harga BBM memiliki dampak positif saudaraku, yang dimana masyarakat akan jadi rajin lebih gerak untuk menuju ke tempat yang lebih dekat. Selain itu, tentunya masyarakat akan menjadi lebih berhemat untuk menggunakan transportasi umum. Dan jangan lupa, dari kedua tindakan yang dilakukan tadi jelas akan membawa kontribusi yang besar bagi masyarakat dalam hal mengurangi polusi udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya jumlah bahan bakar yang tersedia mengakibatkan inflasi yang terjadi, dan pemerintah mengambil tindakan, yaitu bahan bakar mengalami pengurangan yang cukup signifikan yang terjadi. Akhirnya pemerintah menaikkan harga bahan bakar tersebut. Terima kasih. Baik, sesuai dari data yang didapatkan melalui situs Kominfo Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, solar subsidi dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax subsidi dari 12.500 menjadi 14.500. Pertanyaannya, Dewan Juri yang terhormat, apakah kenaikan harga BBM menyulitkan ekonomi masyarakat? Kami nyatakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekanku sekalian yang berbahagia, perkenalkan nama saya Cecilia. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra dari dalam mosi ini, yaitu apakah kenaikan harga BBM menyulitkan ekonomi masyarakat? Pengurangan subsidi BBM merupakan hal yang tepat dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan pada dasarnya dari data yang kami dapatkan oleh Direktur PT Pertamina, Nike Widiawati, memaparkan survei Sosial Ekonomi Nasional, penggunaan BBM subsidi 80% adalah orang yang mampu. Hanya 20% saja orang yang tidak mampu memakai BBM subsidi. Yang seharusnya uang negara diprioritaskan untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Saat ini pemerintah membuat keputusan untuk dalam situasi yang sulit, pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 4 Amandemen keempat mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Juga Pasal 171 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN di luar gaji. Untuk pertanyaan dari saudara mengenai inflasi, saya memperkokoh kembali bahwa penyebab utama inflasi bukanlah kenaikan BBM, melainkan kenaikan permintaan atau demand pull inflation yang melebihi penawaran berdasarkan cnnindonesia.com.
Jika ditanya bagaimana untuk angkutan umum yang mengalami kenaikan harga, menurut website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Presiden kita Joko Widodo menggunakan 2% dana transfer umum, yaitu sebesar 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, bahkan untuk nelayan. Sehingga di sini kami tetap kukuh pada argumen kami, yaitu tidak setuju mosi pada kali ini, yaitu kenaikan harga BBM menyulitkan ekonomi rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Jadi maksud dari 20% subsidi BBM itu adalah 20% dari pengguna bahan bakar minyak itu penggunanya adalah masyarakat miskin, gitu. Jadi pertanyaannya apa? Nah, maksudnya ada cara penanggulangan Intinya, ya. ya sehingga itu merupakan hal wajar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kami kesempatan berbicara yang baik, dan juga Dewan Juri yang saya hormati yang sudah hadir dalam sesi perdebatan pada siang hari ini yang berjudul kenaikan harga BBM menyulitkan ekonomi masyarakat, serta rekan-rekan berpikir dari tim afirmasi yang sangat-sangat saya hormati. Baik, di sini saya akan memaparkan dua poin penting dalam argumentasi saya. Yang pertama, kenaikan harga BBM bisa dilihat sebagai langkah untuk mengurangi subsidi yang memberatkan anggaran negara. Dan dalam hal ini saya memiliki data yang bisa mendukung dari poin saya, yaitu dari Kompas.com. Menurut Kompas.com, kenaikan harga BBM merupakan suatu hal yang wajar. Karena menurut survei Direktur Utama PT Pertamina bahwa penggunaan BBM subsidi 80% adalah yang orang mampu, sedangkan 20% orang tidak mampu yang menggunakan BBM subsidi. Oleh karena itu, menurut kami alangkah baiknya pengalaman subsidi kepada sektor yang lebih menguntungkan seperti pendidikan dan kesehatan. Dan hal ini juga menjawab dari pertanyaan saudara dari pembicaraan ketiga, bagaimana upaya dari pemerintah untuk mengatur 20% masyarakat miskin yang tidak mampu membeli subsidi. Walaupun pertanyaan saudara keliru dari apa yang sudah kita sampaikan, tapi tetap akan saya coba jawab dengan semangat saya, yaitu dengan pengalokasian APBN terhadap bahan bakar minyak lebih ditingkatkan lagi dan lebih meningkatkan stakeholder dari Pertamina hingga ke pemerintah. Baik, selanjutnya di poin kedua, kenaikan harga BBM mendorong penggunaan kendaraan hemat energi yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan polusi dan penghematan sumber daya. Untuk memperkokoh pendapat dan dua poin dari saya memiliki data lagi, yaitu silakan. Dalam poin tersebut Anda menyampaikan bahwa penggunaan sebuah kendaraan hemat energi, yaitu ya seperti yang kendaraan listrik seperti itu ya. Nah, perlu saya tekankan bahwa kendaraan listrik itu cukup mahal gitu. Terima kasih. Baik, saya akan jawab. Cukup mahal. Dalam pernyataan ini menurut saya sangat keliru dibandingkan dengan penggunaan BBM bahan bakar minyak, karena dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan kita tidak menggunakan bahan bakar yang selalu kita beli setiap hari. Kita membeli baterai ya dengan ukuran yang besar dan bisa kita cas sendiri di rumah atau beberapa di tempat-tempat yang bisa memfasilitasi dalam pengecasan seperti di rumah atau Alfamart. Jelas hal ini tidak mendukung apa yang saudara bilang, yaitu mahal. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan data yang akan memperkuat poin saya, yaitu dari Detik Pagi lebih berpihak pada masyarakat kecil karena subsidi BBM saat ini justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Dan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susunas 2010 oleh Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lebih besar daripada rumah tangga miskin. Dan ini juga menurut pernyataan dari Pembicara 1 tim saya
secara tim 2 dari tim saya, yaitu data Direktur Utama PT Pertamina Nika Widiwangiman memaparkan survei sosial ekonomi nasional penggunaan BBM subsidi 80% adalah orang kaya dan sedangkan 20% adalah orang masyarakat menengah ke bawah atau bisa dikatakan miskin. Terima kasih.